Audrey Rawul NIM 2021-807 dari Prodi Kehutanan Universitas Matimura Ambon. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama dua teman saya. Ada pemateri pertama. Ya, perkenalkan, nama saya Natsya Lisda Angela-Lepta, NIM 2021-895. Pemateri kedua saya sendiri, dan ada pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Dorci Juliana Ubro, NIM 2021-846. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul penyerapan, pengangkutan, dan pemanfaatan air. Maka dari itu, kepada pemateri pertama saya persilakan. Di saat ini saya akan membawakan materi tentang penyerapan air dan unsur hara pada tumbuhan. Penyerapan unsur hara melalui mekanisme pergerakan unsur hara di dalam tanah menuju ke permukaan akar bersama dengan massa air. Selama proses transpirasi tanaman berlangsung, terjadi juga proses penyerapan air oleh akar tanaman. Akar merupakan bagian tanaman yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Fungsi akar pada tumbuhan akar ini penting untuk kelangsungan hidup tanaman. Akar memiliki struktur yang meliputi ujung, tudung, bagian-bagian batang, cabang, dan rambut atau bulu akar. Menjalankan tugasnya tersebut, akar harus melakukan berbagai proses terlebih dahulu. Berikut proses-proses penyerapan air dan unsur hara oleh akar. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan oksigen. Dalam rangka melakukan tugasnya, akar sangat membutuhkan oksigen untuk menunjang berbagai aktivitas rutinnya. Yang kedua, proses awal penyerapan. Air dan unsur hara, hal pertama yang dilakukan akar ialah mencari air dan unsur hara di dalam tanah. Ini merupakan tugas dari bagian akar yang disebut rambut akar. Yang ketiga, proses di dalam celah rambut akar. Air dan unsur hara yang sudah ditemukan dari dalam tanah selanjutnya masuk melalui celah-celah rambut akar. Yang kelima, proses menuju pembuluh kayu. Air dan unsur hara yang telah diserap oleh rambut akar tersebut akan larut dan mengalir ke sel-sel sekitarnya dengan arah horizontal atau mendatar, hingga akhirnya sampai di lahan pembuluh kayu atau xilem. Yang keenam, proses menuju daun. Air dan unsur hara yang telah sampai pada pembuluh kayu atau xilem selanjutnya akan diangkut menuju ujung daun, kemudian akan dilakukan proses fotosintesis. Untuk mengakhiri materi saya di saat ini, ada satu video yang akan saya tampilkan di mana akar menyerap air dengan sempurna hingga pertumbuhan tumbuhan cabai di atas berhasil sempurna. Materi kedua tentang peristiwa pengangkutan air oleh xilem. Dalam peristiwa ini ada 4 teori yang menjelaskan tentang pengangkutan air di dalam pembuluh xilem, yaitu yang pertama, ada teori tekanan akar. Pada awalnya diperkirakan air naik ke atas bagian tanaman karena adanya tekanan dari akar. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jika batang tanaman dipotong dan kemudian dihubungkan dengan selang manometer air raksa, maka air di dalam selang akan terdorong ke atas oleh tekanan yang berasal dari akar. Tetapi dari hasil pengukuran yang intensif pada berbagai jenis tanaman, maka besarnya tekanan tersebut umumnya tidak lebih dari 0,1 mph atau megapascal. Selain itu, tekanan akar hanya dapat teramati pada kondisi tanah yang berkecukupan air dan kelembaban udara relatif tinggi, atau dengan kata lain, pada saat laju transpirasinya sangat rendah. Yang kedua, teori kapilaritas. Teori kapilaritas merupakan gejala yang timbul akibat interaksi antara permukaan benda padat dengan benda cair yang menyebabkan gangguan terhadap bentuk permukaan cairan yang semula datar. Di dalam pipa yang kecil, hal yang menyebabkan naiknya permukaan cairan, hal ini disebabkan karena cairan ditarik oleh dinding bagian dalam pipa oleh gaya adhesi. Secara visual, hal ini terlihat dari bentuk permukaan cairan atau meniskus di dalam pipa. Tinggi permukaan cairan yang di dalam pipa kapiler sangat tergantung pada diameter pipa kapiler tersebut. Yang ketiga, teori sel pemompa. Pada abad ke-19 diyakini bahwa pergerakan vertikal air dari akar ke daun adalah karena adanya peranan sel-sel khusus yang berfungsi memompakan air ke atas. Sel-sel ini diperkirakan berada pada setiap interval jarak tertentu dan pada posisi yang berurutan secara suksesif. Setiap sel pemompa bertugas memompa air pada saat posisi sel pemompa yang berada di atasnya. Hal ini berlangsung secara kontinu dari akar sampai ke daun. Tetapi hasil kajian anatomis yang teliti gagal menemukan keberadaan sel-sel pemompa ini.
Yang keempat adalah teori kohesi. Ada 3 elemen dasar dari teori kohesi untuk menjelaskan penggerakan vertikal air dalam tumbuhan, yaitu tenaga pendorong driving force, hidrasi pada lintasan yang dilalui dengan gaya kohesi antara molekul air. Dari keseluruhan teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teori yang mampu untuk menjelaskan pergerakan vertikal air di dalam pembuluh silem adalah teori kohesi, yang didasarkan atas 3 konsep, yakni adanya perbedaan potensi air antara tanah dan atmosfer sebagai tenaga pendorong, adanya tenaga hidrasi dinding pembuluh silem yang mampu mempertahankan molekul air terhadap gaya gravitasi, dan adanya gaya kohesi antara molekul air yang menjaga keutuhan kolom air di dalam pembuluh silem. Ini saya akan menjelaskan tentang manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama, air berfungsi untuk memperpanjang sel tumbuhan serta sebagai bahan untuk berbagai kegiatan tumbuh serta berkembangnya tumbuhan. Dan yang kedua, air berfungsi dalam membuat proses respirasi pada tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu air juga berfungsi sebagai media pengangkut yang akan memindahkan hasil proses fotosintesis.